Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malina Sujiani. Di sini saya akan memaparkan materi dari halaman 3 sampai dengan halaman 13. Nama saya Muhammad Faizin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pengangkutan laut secara umum dan tentang berlakunya konferensi-konferensi internasional. Halo, di sini saya Lestari Anandari. Saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan berangkai, hal-hal mengenai tubuhkan kapal, serta Biro Klasifikasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Chandra Prasetyo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelayaran tetap dan tentang upah pada halaman 30 sampai dengan selesai. Terima kasih. Pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan sendiri adalah kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Sedangkan pengangkutan laut adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal. Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang ataupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri. Karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen sehingga kebutuhan konsumen. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka dapat dibagi menjadi dua hukum, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang dilakukan secara nasional dalam suatu negara. Sedangkan hukum maritim internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang membagi antara hukum internasional atau publik. Jenis-jenis pengangkutan laut. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. 1. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi A. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya lebih dari 200 mil laut. B. Pelayaran lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditunjuk untuk menunjang kegiatan pelayaran Nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 meter persegi, isi 23 kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah, radius pelayarannya kurang dari 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut. C. Pelayaran rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri yang meliputi
A. Pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia tanpa memandang jurusan. B. Pelayaran samudra, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudra dekat. 3. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dengan menunjang usaha pokoknya. 4. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan 24 menggunakan kapal layar bermotor, atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dan telah dituangkan dalam rekomendasi untuk melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priuk, ternyata masih belum seluruhnya memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan. Hal ini disebabkan berkaitan dengan 1. Terbatasnya sarana yang disiapkan kantor Syah Bandar untuk Tanjung Priuk, seperti kendaraan operasional pada setiap bidang teknis sehingga pengawasan ke lapangan belum dapat sepenuhnya diimplementasikan dan akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang lolos dari pengamatan. 2. Minimnya anggota pelaksanaan operasional di lapangan untuk saat ini. Jumlah keseluruhan pegawai bidang lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan hanya 92 orang yang difungsikan untuk tugas administratif dan operasional lapangan. Ini sangat berbanding jauh dengan frekuensi kegiatan para pengguna dan penyedia jasa di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap aturan yang dituangkan dalam KM 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Pengangkutan berangkai timbul karena adanya penyelenggaraan dengan jurusan tetap. Hal ini dapat terjadi mengingat keadaan kargo yang akan dikirim ke tempat tujuan belum tentu terletak di dalam jalur pelayaran yang berjurusan tetap, sehingga akhirnya terjadilah penyelenggaraan pengangkutan secara berangkai. Tubrukan kapal dapat berupa tubrukan head-to-head berupa singgungan kapal maupun tubrukan kapal dengan benda-benda tidak bergerak, maupun makna lain-lainnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 6 mengenai tubrukan kapal, pasal 534 disebutkan tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya. Tindakan menghindari tubrukan kapal yang nomor 1 adalah setiap tindakan dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup dan lapang. Yang kedua, setiap perubahan haluan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dan dengan penglihatan atau radar serangkaian perubahan kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari. Nomor 3, jika ada ruang gerak yang cukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna menghindari situasi yang mendekat terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dapat dilakukan dalam waktu cukup dini. Faktor-faktor tubrukan yaitu bisa cuaca buruk, bisa kondisi kapal yang terjadi adanya kerusakan, ataupun skill nakoda, ataupun pengelola lalu lintas laut, serta equipment error. Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI adalah merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang diberi kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia. Kegiatan klasifikasi tersebut merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut untuk berlayar.
Tugas-tugas dari BKI yaitu yang pertama melakukan pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin. Yang kedua, tergantung permintaan mengadakan survei pada waktu tertentu seperti annual survey atau class survey. Yang ketiga, ada memberikan sertifikat-sertifikat yang penting untuk keperluan operasi kapal seperti catering. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BKI yaitu adalah sertifikat ukur kapal, serta sertifikat lambung timbul, sertifikat atau surat tanda pendaftaran kapal. Selanjutnya, untuk melihat sertifikat-sertifikat tersebut dapat dilihat atau diakses melalui web thi.co.id. Baik, untuk penjelasan pelayaran tetap, di sini didasarkan pada KUHD buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Yang pasalnya yang pertama, pasal 533D berisi untuk pengangkutan penumpang oleh perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan dinas tetap antara dua tempat atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan. Lalu ada pasal 533E berisi bila pengangkut telah memberitahukan syarat-syarat pengangkutan dan tarif, ia wajib mengangkut orang yang menyatakan diri untuk diangkut sesuai dengan pemberitahuan. Lalu pasal 533F berisi kewajiban pengangkut tidak dihapus karena kapal yang memuat penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak dapat melanjutkan dengan waktu yang layak. Pengangkut harus mengurus pengangkutan selanjutnya. Lalu pasal 533G berisi pihak lawan pada perjanjian pengangkutan sebelum perjalanan dimulai dapat memutuskan perjanjian pengangkutan dengan pemberitahuan tertulis kepada pengangkut. Lalu ada pasal 533H berisi bila kapal yang dijanjikan untuk mengangkut penumpang tidak dapat memulai perjalanan pada waktu yang ditentukan dalam waktu yang setelah itu, maka pihak lawan berhak untuk memutus perjanjian. Lalu pasal 533I berisi biaya angkut harus dibayar lebih dahulu. Lanjut pasal 533J berisi biaya-biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan termasuk dalam biaya angkutan. Lalu pasal 533M berisi bila perjanjian telah dimulai dan karena tindakan penguasa atau karena pecahnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak dapat dilanjutkan dalam waktu yang layak, perjalanan berakhir di pelabuhan yang terakhir. Lalu ada pasal 533L berisi untuk penumpang yang meninggal di tengah perjalanan atau karena sakit terpaksa meninggalkan kapal harus dibayar sebagian biaya angkutan yang ditentukan oleh hakim. Lalu pasal yang terakhir pasal 533M BIS berisi bila atas tindakan penguasa dicabut ruang kapal yang diperuntukkan bagi pengangkut penumpang dari penguasaan pengangkut, maka kedua belah pihak berhak memutus perjanjian kapal saat awal. Lalu di sini yang selanjutnya akan menjelaskan tentang upah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, yang berdasarkan pada pasal 6. A. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja bongkar muat dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan upah harian. Upah hariannya itu yang pertama, upah harian didasarkan pada upah perorangan yang diperhitungkan per gilir kerja pada hari kerja biasa dari Senin sampai dengan Sabtu dengan target. Besarnya upah ditetapkan sama besarnya tiap gilir kerja dan dimungkinkan adanya
pekerjaan secara lembur. Yang kedua, A2, upah harian kerja pada hari Minggu atau libur resmi pergilir kerja diperhitungkan berdasarkan upah lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang A3, dalam persentase tenaga kerja bongkar muat harian pada satu gilir kerja melebihi prestasi dasar yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa bongkar dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat, maka tenaga kerja bongkar muat diberikan tambahan upah atas kelebihan prestasi secara linier dan hanya berlaku untuk pekerjaan bongkar muat yang tidak menggunakan alat mekanik. Lalu yang A4, upah tenaga kerja bongkar muat dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan mengganggu dan bernilai tinggi kepada tenaga kerja bongkar muat diberikan tambahan upah sebesar persentase tambahan. Lalu ada pasal 6 yang yang B-nya, kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat meliputi penyediaan transportasi perlengkapan kerja seperti pakaian, sepatu, helm, sarung tangan, dan masker, pendidikan dan latihan, serta tunjangan hari raya dan tunjangan perumahan atau tunjangan lainnya. Lalu yang C, program jaminan sosial tenaga kerja bongkar muat terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keluarganya. Lalu yang D, administrasi penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat meliputi administrasi operasional tenaga kerja bongkar muat dan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.